Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah madu Thoracea dan yang ini adalah madu Levicep. Kedua-duanya ini adalah madu Trigona, sedangkan yang ini adalah madu Aphis cerana. Mengkonsumsi madu sangat baik buat kesehatan tubuh kita karena madu mengandung kalsium, tembaga, zinc, vitamin B, dan zat besi. Saya mengkonsumsi madu 4 sendok setiap hari. Caranya seperti ini, dimasukkan 2 sendok ke dalam gelas yang sudah terisi air hangat kuku. Kemudian dikacu-kacu seperti ini sampai madunya larut dalam air. Lalu setelah itu kita minum deh. Ini saya minum teman-teman ya. Aktivitas semangat dan kuat. Sekarang saya ganti pakaian dulu. Saya pun tidak lupa memakai sepatu yang keras tapi ringan karena saya akan memasuki kawasan hutan. Jangan lupa teman-teman ya, ikuti terus. Ikuti saya teman-teman ya. Kali ini saya juga berangkat ditemani oleh teman-teman komunitas Ternak Lebah Kabupaten Dairi. Halo bro, lihat. Nah, kami sudah di dalam perjalanan menuju ke Sibongkaras, Parongil, Kabupaten Dairi. Di dalam perjalanan kami sambil bercerita tentang kegiatan kami saat ngebolang nanti. Nah, setelah 1 jam dalam perjalanan, kami pun sampai ke Desa Parongil, Kabupaten Dairi. Sebelum memasuki kawasan hutan, terlebih dahulu kami ke rumah Bapak Dabutar. Di sana kami beristirahat sejenak sambil mendiskusikan lokasi hutan yang akan kami tuju. Keputusan dari diskusi kecil kami adalah berbagi arah menelusuri kawasan hutan. Sambil nyeruput kopi, secara kebetulan berjumpa dengan bapak ini, penjual madu dorsata ataupun madu lebah hutan. Dan kami sambil bercanda gurau, si bapak pun menyuguhkan madunya kepada kami untuk kami cicipi. Dan kami pun merasakan madunya sangat manis. Tapi teman-teman, madunya sangat encer sekali. Tapi maklumlah, madu dorsata emang begitu. Karena lebah dorsata kan di alam terbuka, sehingga pada saat hujan tidak menutup kemungkinan tetesan hujan memasuki kantong-kantong madu. Sehingga pada hasil uji lab bahwasanya madu lebah hutan atau dorsata itu kandungan airnya sangat tinggi teman-teman. Tanpa basa-basi, setelah si bapak pun pergi, kami pun langsung beranjak menelusuri hutan. Sebelum memasuki kawasan hutan, kami pun melintasi tempat atau bekas daripada tempat longsor atau banjir bandang beberapa tahun yang lalu. Karena biasanya di tempat seperti ini banyak pohon-pohon yang terbawa arus dan pohon itu pun akan mengalami kebusukan dan pelapukan. Dan biasanya di tempat seperti inilah tempat Trigona bersarang. Setelah tempat tersebut kami tidak mendapatkan hasil, kami pun memasuki kawasan hutan. Dan di dalam hutan ini kami pun mencari satu persatu pohon-pohon yang busuk ataupun lapuk. Karena seperti yang saya katakan tadi, di pohon yang busuk dan lapuk itulah biasanya tempat lebah Trigona bersarang. Di lembah gunung dan di pinggiran hutan ini, kami sudah sangat jarang menjumpai pohon-pohon yang besar. Itu mungkin dikarenakan hutan ini terkena dampak banjir bandang saat itu. Tanpa rasa lelah, saya tetap mencari setiap pohon-pohon yang ada di hutan ini. Setiap pohon mati atau busuk yang saya temui, saya pukul-pukul seperti ini. Barangkali ada Trigona di dalam. Karena jikalau ada, pasti indukannya akan terbang. Karena beginilah cara kami mengetahui ada Trigonanya apa tidak.
Di samping melihat keluar carang sorong dari pohon, itulah pertanda ada trigona apa tidak. Karena di lembah gunung ini belum juga kami temukan, maka kami memutuskan naik ke puncak gunung. Sangat jauh teman-teman. Ini perjalanan 35 km dari perkampungan ke hutan dalam. Karena saya kelelahan, sesekali saya pun berhenti di tengah jalan, tarik nafas. Tapi tidak apa-apa, saya sambil tarik nafas dulu. Di perempatan puncak gunung, saya pun berjumpa dengan teman saya. Sudah ketemu dengan mereka. Kita berjalan lebih kurang 35 km dari perkampungan gunung. Medannya sangat terjal sekali, sehingga menaikinya cukup melelahkan. Torasika. Akhirnya sejauh ini baru kita menemukan ini. Ternyata jarak induknya pergi mencari bunga sangat jauh, teman-teman. Bisa lebih kurang berapa kilometer ini? 3 kilometer. Ini dia, kita mencari. Kita kobek-kobek dulu tuh batang pohon sampai kita menemukan induknya nanti. Oke. Ternyata teman-teman, di pinggiran sungai ini teman saya ini dari tadi sedang mengikuti seekor lebah apicalis. Dan yang dia dapatkan hanya corongnya saja, sedangkan induknya sudah tidak ada. Sambil beristirahat, kami pun bergantian menggeruk lubang torasika yang ada di pohon ini. Perlu diketahui teman-teman, torasika ini sering dikatakan orang adalah koloni sultan, karena kantong madu torasika ini cukup besar, sehingga tentu menyimpan madu sangat banyak teman-teman. Sambil menggeruk lubang torasika, sesekali kami bercanda gurau satu sama lain agar rasa lelah dan capek akan hilang. Di tempat terpisah, tepatnya di gunung seberang, teman-teman kami ini juga sedang sibuk mencari lebah trigona. Jarak posisi kami dari teman kami ini cukup sangat jauh teman-teman, sehingga sesekali hanya bisa terdengar suara teriakan saja. Tetapi sesuai dengan kesepakatan, jika sudah sampai di puncak gunung, maka kami akan berkumpul di sana. Tapi kami sudah menunggu 1,5 jam. Teman-teman kami ini juga tak kunjung datang ke tempat posisi kami saat ini, dan suara teriakan pun sudah tidak terdengar. Untuk memberitahu posisi keberadaan kami pun menyalakan api. Tujuannya agar asap api melambung ke atas dan terlihat oleh teman kami yang berada di puncak gunung seberang. Nah, beginilah dia teman-teman. Kami menyalakan api agar diketahui oleh teman-teman yang dalam keadaan tersesat. Jadi dengan asap dia ke atas akan memperlihatkan kepada teman kita yang lain bahwa posisi kita ada pada asap yang terlihat. Dan sesekali berteriak agar memperhatikan arah asap dan menyuruh mereka untuk berkumpul ke arah asap ini. Sambil berteriak keras, saya memanggil nama mereka. Sambil mencari-cari sinyal agar pesan yang saya kirimkan kepada mereka bisa sampai. Di sini perlu saya sampaikan, yang saya review ini adalah tempat pertambangan timah hitam, dan yang di seberang sana adalah gunung puncak sana, maksud saya itu adalah perbatasan Aceh. Dengan jarak 5 km kita menuju ke arah barat, kita sudah memasuki kawasan Aceh. Jadi teman-teman, posisi kami saat ini sungguh sudah sangat jauh dari ujung Kabupaten Dairi. Oke, baik, perlu saya sampaikan teman-teman, jika kita melihat hutan ini dari pinggir perkampungan, terlihat sepintas bahwa hutan ini masih asri dan utuh. Tetapi kenyataannya, lihat teman-teman. Nah, ternyata ini dari hutan, teman-teman ya. Ternyata ini hutan
sudah tergunduli. Jadi pantaslah adanya terjadi dikarenakan erosi, akhirnya terjadilah banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Jadi mari sama-sama merawat dan menjaga hutan, karena hutan adalah salah satu paru-paru dunia. Oke, baiklah teman-teman, kita kembali ke tempat semula dan kita melihat bagaimana sudah hasil daripada penggerukan lubang Thoracea. Inilah dia penampakannya teman-teman ya. Jadi teman-teman, koloninya sudah kita dapatkan dan koloninya tidak cukup satu tempat. Ada yang dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari kardus. Kemudian satu lagi ada yang terbuat dari kotak potongan dari jerikan dan kotak yang terbuat dari kayu. Nah, kesemuanya ini kita satukan nanti di rumah teman-teman. Karena lebah itu setiap satu koloni hanya ada satu ratu. Nah, setelah koloninya terkumpul teman-teman, kami pun selanjutnya mengumpulkan kantong-kantong madu. Meskipun madunya sudah banyak yang tumpah disebabkan terkena parang atau kapak saat menggali lubang tersebut. Sedikit madu yang tersisa ini tetap juga kami bawa ke rumah teman-teman, karena sayang juga dong kalau ditinggal di sini. Sebab di samping baik untuk kesehatan, harganya juga mahal loh. Nah, setelah semua koloni terkumpul, kami pun beranjak pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Nah, begitulah kisah cerita kami saat ngebolang di Desa Tuntung Batu, Parongil, Kabupaten Dairi, teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita pulang ya. Berangkat. Kita habis pulang. Permisi kami Dali, bro. Oke dah.